Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus saya hormati penguji rancangan aktualisasi Bapak Dr. Andes Haji Sirojin MM. Yang saya hormati mentor saya Bapak Dr. Muhammad Thorik MA. Beliau selaku Wakil Dekan 1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Kata Palembang. Dan juga yang saya hormati, yang tak henti-hentinya selalu memberikan motivasi, memberikan materi, memberikan masukan dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini, yang terhormat Ibu Hajah Holija SHMM. Perkenalkan, saya Ari Azhari. Saya CPNS Kementerian Agama, Formasi Dosen Hukum Keluarga UIN Raden Patah Palembang. Izinkan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya, yang mana dalam hal ini saya mengambil judul tentang optimalisasi website program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Patah Palembang dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Adapun hal-hal yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul tentang website. Yang pertama, di tahun ini kita ketahui bahwa semua kegiatan itu dilakukan dengan online. Mulai dari perkuliahan, mulai dari pendaftaran dan lain sebagainya itu kita lakukan secara online. Jadi hal ini menarik bagi saya untuk mengangkat sistem pelayanan secara online. Yang kedua, memutus mata rantai COVID-19. Ternyata judul yang saya angkat ini untuk menghindari atau memutus mata rantai COVID-19. Kenapa? Karena dalam perkuliahan di UIN Raden Patah Palembang, banyak sekali terjadi mahasiswa datang ke kampus. Sehingga hal ini membuat kerumunan yang bisa berdampak pada penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, untuk mencegah, saya membuat judul tentang pelayanan secara online melalui website program studi, yang mana dengan adanya rancangan aktualisasi ini bisa memberikan pada mahasiswa secara online informasi-informasi prodi secara online. Selanjutnya, yang ketiga, mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi. Di masa pandemik ini yang menyulitkan mahasiswa karena tidak bisa datang secara langsung, maka hal ini mempermudah mahasiswa kalau kita membuat pelayanan secara online melalui optimalisasi website program studi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi walaupun dia tidak bisa datang ke kampus, tapi dia bisa mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai program studi. Yang terakhir, arsip dokumen atau data untuk akreditasi prodi. Dengan adanya website program studi UIN program studi Hukum Keluarga ini akan berdampak pada akreditasi prodi tersebut, yang nantinya semua arsip dokumen bisa disimpan di dalam website program studi, sehingga mempermudah asesor dalam penilaian akreditasi prodi. Itu hal-hal yang melatar belakang saya, sehingga saya mengangkat judul tentang optimalisasi website program studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Patah Palembang dalam melayani mahasiswa. Adapun manfaat dan tujuannya, yang pertama yang umum itu untuk realisasi kegiatan aktualisasi sesuai tupoksi. Selanjutnya realisasi tahap aktualisasi nilai dasar PNS. Yang ketiga, mempresentasikan laporan aktualisasi nilai dasar PNS itu secara umum. Secara khususnya, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di UIN Raden Patah Palembang. Yang kedua, mampu menganalisis dampak apabila nilai dasar SN belum atau tidak diimplementasikan. Sedangkan untuk manfaatnya, memudahkan penulis dalam mengidentifikasi kegiatan aktualisasi sesuai tupoksi. Yang terakhir, memudahkan penulis dalam pelaksanaan aktualisasi nilai dasar PNS. Mengenai ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini meliputi kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 28 September.
Kegiatan dilaksanakan di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan dan Hukum UIN Raden Kota Palembang. Kenapa? Karena di sini saya ditugaskan di Fakultas Syariah, lebih khususnya itu di program studi Hukum Keluarga Islam. Karena di Fakultas Syariah itu ada 5 program studi. Contohnya kegiatan aktualisasi difokuskan pada implementasi nilai-nilai NEK dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan koordinasi dengan pimpinan, menyiapkan dokumen atau desain website, membuat berita seputar kegiatan prodi, membuat spanduk pengumuman, dan terakhir menyusun aktualisasi, laporan aktualisasi. Nah, sebelum saya mengambil judul tentang aktualisasi, di unit kerja saya itu ada 3 core issue yang menarik untuk diangkat. Dari ketiganya itu, yang pertama, rendahnya minat menulis bagi dosen hukum keluarga Islam. Kedua, belum optimalnya website program studi hukum keluarga Islam UIN Raden Patah Palembang dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Yang ketiga, kurangnya pelayanan kepada mahasiswa dalam proses bimbingan skripsi. Jadi ketiga isu ini muncul di unit kerja saya. Karena kita ketahui bersama bahwa isu itu muncul karena kesenjangan antara tindakan organisasi dan harapan publik. Itu arti dari isu. Jadi dari ketiga isu ini, saya akan melakukan mana isu yang menjadi prioritas bagi saya untuk saya selesaikan. Jadi untuk menentukan kualitas isu, maka saya menggunakan metode USG. Apa itu metode USG? Metode USG adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan prioritas isu melalui tingkat kegawatan, keseriusan, dan tingkat pertumbuhan sesuai isu atau masalah. Jadi saya membuat tabel dengan USG, yang mana U-nya itu urgensi, S-nya itu kegawatan, serius, yang G itu grow, atau pertumbuhannya. Jadi dari ketiga isu tersebut, terpilihlah satu isu yang prioritas, yakni belum optimalnya website program studi hukum keluarga Islam UIN Raden Patah Palembang dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Dia memiliki nilai total 13. Sedangkan yang nomor 2-nya itu di nilai 10 dan nilai 9. Jadi argumentasi terhadap core isu yang terpilih, yang menjadi puncak, yang nomor 1 itu adalah belum optimalnya website program studi hukum keluarga Islam UIN Raden Patah Palembang itu memiliki nilai 13. Sedangkan di posisi kedua itu di rendahnya minat menulis bagi dosen itu memiliki nilai 10, dan yang terakhir mendapat nilai 9, yakni kurangnya pelayanan kepada mahasiswa dalam proses bimbingan skripsi, memiliki nilai posisi ketiga. Kenapa demikian? Karena posisi ketiga, kurangnya pelayanan kepada mahasiswa, ini saya membutuhkan pihak lain dalam penyelesaiannya. Butuh program studi, butuh wakil dekan 1, dan bahkan membutuhkan pihak dekanat. Yang kedua, begitu juga rendahnya minat menulis bagi dosen ini membutuhkan dalam penyelesaiannya membutuhkan beberapa pihak, mulai dari ketua prodi, wakil dekan 1, dan bahkan dekanat. Nah, sedangkan untuk yang ke-13, yang poin 1 yang memiliki nilai 13, ini bisa dilakukan dengan saya sendiri atau sebagai ASN, saya akan menerapkan nilai-nilai NEK dalam menyelesaikan isu yang terpilih di instansi saya. Dan tidak banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian optimalisasi website program studi ini. Selanjutnya, kegiatan penyelesaian isu. Nah, untuk menyelesaikan isu yang saya pilih tadi, maka saya memiliki 6 kegiatan. Yang pertama itu koordinasi dengan pimpinan terkait rencana aktualisasi. Yang kedua, membuat desain website. Yang ketiga, membuat X-banner. Yang keempat, sosialisasi website. Yang kelima, mengisi menu pada website. Dan yang keenam, evaluasi dan laporan kegiatan aktualisasi. Untuk matrik kegiatannya, bisa kita lihat di kegiatan penyelesaian isu, yang mana untuk menyelesaikan ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai ASN, yang mana akan ada nilai-nilai dasar dari ASN tersebut. Mohon maaf, ini saya linkkan ke Google Drive mengenai matrik rancangan yang saya buat.
Mungkin kita bisa lihat di sini. Yang pertama saya itu melakukan koordinasi dengan mentor. Tahapannya yang saya lakukan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan. Kedua, meminta izin dan bimbingan kepada mentor terkait pelaksanaan tersebut. Untuk outputnya itu dalam bentuk laporan, surat persetujuan, jadwal mengenai waktu, dan foto kegiatan. Nah, untuk keterangan substansi mata pelatihan mengenai nilai-nilai ASN itu ada akuntabilitas, berarti aneka. Selanjutnya juga peran ASN-nya seperti manajemen ASN, TOG, dan pelayanan publik. Selanjutnya untuk membuat desain website, tahapannya membuat desain website, mengkonsultasikannya kepada mentor dalam bentuk desain website HKI, dan mencetak desain website. Yang ketiga, kegiatannya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Tahapannya memasukkan surat izin koordinasi dengan kegiatan, melakukan sosialisasi melalui Zoom, membuat dan link Zoom, membuat schedule atau jadwal sosialisasi, dan memberikan link daftar hadir. Itu kegiatan ketiga. Untuk yang keempat, membuat X-Banner. Itu saya akan mengkonsultasi kepada mentor, membuat desain X-Banner, selanjutnya mencetak X-Banner yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu. Outputnya terwujudnya X-Banner, terus foto, desain banner, dan pemasangan X-Banner di depan pintu prodi. Yang kelima, kegiatannya mengisi menu dan isi pada website. Itu tahapannya saya akan berdiskusi dengan pimpinan terkait yang perlu di website tersebut. Dan terakhir saya akan melakukan evaluasi dan laporan kegiatan aktualisasi. Tahapannya mengevaluasi kegiatan, menyusun laporan aktualisasi, dan melaporkan hasil kegiatan, dan meminta lembar keterangan telah melaksanakan aktualisasi. Ini merupakan metrik rancangan yang saya buat selama 1 bulan ke depan. Selanjutnya, kendala dan antisipasi. Prediksi dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini ada beberapa kendala yang akan saya alami selama 1 bulan tersebut. Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, adanya tugas tambahan atau tugas borang. Yang ketiga, padatnya jadwal mengajar. Yang keempat, mengurus jurnal prodi. Adapun antisipasinya mengenai keterbatasan waktu, saya akan membuat jadwal kerja. Jadi seperti jadwal hari Senin, hari Selasa, dan hari Jumat, apa saja yang saya akan lakukan, yang mana kerjaan yang prioritas yang harus saya lakukan. Yang kedua, adanya tugas tambahan atau borang. Saya akan membuat list kegiatan prioritas, seperti jadwal kerja tadi, mana list-list kegiatan yang akan prioritas. Yang ketiga, padatnya jadwal mengajar. Antisipasi yang saya lakukan, saya mengajar di luar jam kerja, sehingga saya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama aktualisasi di kampus. Yang terakhir, saya juga sebagai pengurus jurnal prodi. Antisipasinya, saya akan tetap mengurus jurnal prodi dengan antisipasi dengan cara operasional selama 1 jam saja. Jadi saya tidak butuh lama-lama dalam mengurus jurnal prodi. Mungkin ketika saya datang ke kampus, saya fokuskan 1 jam untuk mengurus jurnal prodi. Mana yang lebih prioritas, mana yang tidak. Selanjutnya tentang jadwal kegiatan. Jadi selama aktualisasi di bulan September 2021 ada 4 minggu. Dalam 1 bulan tersebut, di minggu pertama saya akan melakukan koordinasi dengan mentor dan membuat desain website. Di minggu kedua saya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, membuat X-Banner, alur konsultasi online, dan juga mengisi menu pada website. Di minggu ketiga saya lanjut mengenai mengisi menu dan website, karena ini akan membutuhkan banyak waktu dalam menambah fitur di website tersebut. Yang terakhir di minggu keempat itu saya evaluasi dan laporan kegiatan aktualisasi. Ini saja kegiatan yang saya lakukan selama 1 bulan di bulan September tentang aktualisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.